Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang ada di sekitar kita setiap hari, tapi seringkali susah banget dibedakan. Apa tuh? Batas tipis antara sains sejati dan sesuatu yang cuma kelihatan kayak sains. Oh, pseudoscience. Ini topik penting banget, Betul. dan kita akan bongkar ini semua dengan panduan dari buku Good Thinking, karya David Robert Grimes. Misi kita simpel aja, membekali Anda semua dengan perangkat buat membedakan mana terobosan ilmiah yang beneran dan mana kepalsuan yang meyakinkan. Oke. Jadi, coba deh renungin ini sebentar. Waktu Anda lagi scroll media sosial terus lihat klaim yang luar biasa. Entah itu obat ajaib baru atau bahaya tersembunyi dari makanan sehari-hari. Sering banget itu. Nah, gimana Anda tahu mana yang harus dipercaya? Untuk jawab itu, kita bakal mulai dengan sebuah kisah nyata yang, wah, luar biasa. Kisah apa ini? Ini cerita tentang salah satu jurnal ilmiah paling bergengsi di dunia, penemuan kontroversial soal memori air, dan seorang pesulap yang mereka kirim buat menyelidiki kebenarannya. Wah, pesulap! Oke, ini kedengarannya seru. Baiklah, kita mundur sedikit ke tahun 1988. Ada jurnal ilmiah super prestigious, Nature, kan? Iya, salah satu yang paling top. Mereka nerbitin sebuah makalah dari ilmuwan Prancis, Jacques Benveniste. Klaimnya, air itu punya memori. Memori air. Iya, ini langsung jadi berita gede di seluruh dunia, soalnya ini seolah-olah ngasih validasi ilmiah buat prinsip dasar homeopati. Tentu saja. Coba kita pahami dulu ya, seberapa besar klaim ini. Prinsip homeopati itu kan bekerja dengan mengencerkan zat berulang kali. Sampai hampir nggak ada apa-apa lagi di dalamnya, Kak. Betul. Sampai pada titik di mana secara statistik hampir nggak ada satu molekul asli pun yang persisa. Anehnya, klaimnya justru semakin encer, semakin kuat efeknya. Ini kan kebalikan dari semua yang kita tahu soal kimia dan fisika. Tepat. Jadi kalau air beneran bisa mengingat zat yang pernah ada di dalamnya, ini bukan penemuan biasa. Ini bakal menjungkir balikan fondasi sains modern. Jelas ini klaim yang gila banget. Tapi kok bisa sih jurnal sekelas Nature nerbitin sesuatu yang sekontroversial dan aneh ini? Nah, ini dilemanya editor Nature waktu itu, Sir John Maddox. Di satu sisi, dia skeptis banget. Dia tahu homeopati nggak punya mekanisme kerja yang masuk akal. Iyalah. Tapi, di sisi lain, integritas ilmiah itu menuntut agar sebuah bukti, sekalipun aneh, nggak boleh diabaikan cuma karena nggak sesuai sama keyakinan kita. Kompromi yang cerdas banget. Dia setuju nerbitin makalah Benveniste, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Tim independen yang dia bentuk sendiri harus datang ke lab Benveniste di Paris buat ngawasin langsung replikasi eksperimennya. Dan timnya ini bukan tim biasa ya? Iya kan? Pers sampai menjuluki mereka The Ghostbusters. Betul, karena isinya unik banget. Ada Maddox sendiri, ada ahli penipuan ilmiah Walter Stewart, dan yang paling mengejutkan, Siapa? anggota ketiganya itu pesulap profesional dan pembongkar klaim paranormal terkenal, James the Amazing Randi. Tunggu-tunggu. Pesulap. Kenapa pesulap? Saya kira mereka bakal ngirim tim ilmuwan lain buat ngecek metodenya. Nah, itu dia, cerdasnya Maddox. Dia sadar masalahnya mungkin bukan di ilmunya, tapi di manusianya. Maksudnya? Pesulap itu kan ahli dalam mendeteksi tipuan, bias manusia, dan gimana cara kita bisa menipu diri sendiri tanpa sadar. Hal-hal yang kadang luput dari ilmuwan. Randy itu dilatih buat ngelihat apa yang sebenarnya terjadi, bukan apa yang orang ingin terjadi. Oke, masuk akal. Jadi tim Ghostbusters ini nyampe di lab Benveniste. Apa yang mereka temuin? Mereka langsung nemuin satu masalah besar yang fatal. Fatal. Iya, eksperimen awal yang ngasilin data memori air itu ternyata nggak blinded. Tunggu, unblinded? Maksudnya gimana tuh? Apa artinya penelitinya tahu mana sampel yang asli, mana yang palsu? Persis. Dan itu masalah fatal dalam penelitian. Peneliti yang analisis, namanya Elizabeth Davenas, tahu persis mana tabung yang isinya larutan homeopati dan mana yang cuma air biasa. Wah, itu kan membuka peluang besar buat bias. Besar sekali. Entah itu bias yang disengaja, atau yang lebih sering, bias yang nggak disadari. Di mana harapan si peneliti secara halus mempengaruhi cara mereka ngamatin dan nyatat hasil. Jadi tim Maddox ini datang dan bilang, oke, kita ulang, tapi kali ini dengan cara yang benar. Benar. Mereka menerapkan prosedur yang jauh lebih ketat. Buta ganda atau double blind.
Gimana tuh caranya? Jadi sampelnya dikasih kode rahasia. Daftar kodenya disegel di dalam amplop. Nah, Randi dengan gaya pesulapnya, Ini dia aksinya. dia ngambil amplop itu, dibungkus kertas timah, terus ditempel di langit-langit lab, biar nggak ada yang bisa ngintip. Wow, sampai dibungkus kertas timah dan ditempel di langit-langit. Dramatis banget. Tapi ini nunjukin betapa seriusnya mereka ya buat nutup semua celah. Tentu. Dengan cara itu, nggak ada seorang pun di ruangan itu, baik timnya Benveniste maupun tim investigasi, yang tahu tabung mana isinya apa, sampai semua hasil selesai. Hasilnya jadi benar-benar objektif. Betul. Dan hasilnya, apa memori air itu masih muncul? Lenyap, total. Wow. Setelah prosedur yang benar ini diterapin, hasilnya nggak lebih baik dari lempar koin, murni kebetulan. Laporan akhir tim investigasi itu memberatkan banget. Bukan cuma masalah blinding tadi ya? Bukan cuma itu, mereka juga nemuin metode statistik yang buruk dan praktik memetik cherry atau cherry picking. Cherry picking artinya Benveniste cuma milih data yang dukung teorinya dan ngabain data yang pertentangan. Tepat sekali. Dia ngelakuin banyak banget percobaan, sebagian besar gagal, tapi dia cuma ngelaporin segelintir yang kebetulan nunjukin hasil yang dia mau. Terus, gimana reaksi Benveniste pas dihadapin sama fakta ini? Apa dia ngaku salah? Justru sebaliknya, dia marah besar. Marah? Iya, dia nuduh investigasi itu kayak perburuan penyihir dari abad pertengahan, dan dengan dramatisnya ngebandingin dirinya sama Galileo. Waduh, jadi bukan yang ngecek ulang datanya, dia malah nyalahin investigatornya dan ngebandingin diri sama Galileo. Itu kayak semacam penyakit ya? Tepat. Ada istilahnya di buku ini, sains patologis. Sains patologis. Iya, kondisi di mana seorang peneliti udah begitu jatuh cinta sama hipotesisnya, sampai mereka tanpa sadar menipu diri sendiri. Mereka mulai menafsirkan setiap kebisingan acak di data sebagai bukti dan nganggap semua kritik sebagai serangan pribadi. Kisah Benveniste itu benar-benar nunjukin betapa gampangnya seorang ilmuwan, bahkan menipu dirinya sendiri. Tapi ini jadi bikin saya mikir. Bukankah Benveniste ada benernya juga? Sejarah kan penuh sama ilmuwan yang awalnya dianggap gila tapi ternyata benar. Kayak Galileo, gimana kita tahu dia bukan salah satunya? Pertanyaan bagus banget. Justru kemampuan buat mengoreksi diri itulah kekuatan terbesar sains. Ini yang ngebedain seorang Galileo sejati dari orang yang cuma sembunyi di balik namanya. Oke. Coba kita lihat kasus lain. Kasus raksasa ilmiah, Lord Kelvin, dari abad ke-19. Lord Kelvin, salah satu fisikawan paling dihormati di zamannya kan? Betul, dia itu titan di dunia fisika. Nah, pakai semua pemahaman fisika terbaik waktu itu, Kelvin ngitung usia bumi. Dan hasilnya? Dia ngitung kalau usia bumi itu cuma sekitar 20 juta tahun. Perhitungannya kelihatan solid banget. Tapi 20 juta tahun itu kan kedengerannya muda banget. Bukannya itu jadi masalah? Masalah besar, terutama buat bidang lain. Para ahli geologi tahu bumi harusnya jauh lebih tua. Ratusan juta, bahkan miliaran tahun. Dan buat evolusi juga kan? Nah, itu dia. Teori evolusi Darwin butuh waktu yang super panjang. Perhitungan Kelvin seolah-olah ngebuktiin kalau nggak ada cukup waktu buat evolusi terjadi. Darwin bahkan nyebut perhitungan Kelvin sebagai salah satu masalah paling menyakitkan dalam karirnya. Jadi ada bentrokan besar nih antara fisika di satu sisi dan geologi sama biologi di sisi lain. Di mana salahnya Kelvin? Kesalahannya bukan di perhitungannya, tapi di asumsi dasarnya. Model Kelvin itu mengasumsikan seluruh bagian dalam bumi itu benda padat. Oh, padat semua? Iya. Nah, salah satu muridnya, John Perry, nyadar sesuatu yang krusial. Gimana kalau inti bumi itu cair? Kalau inti bumi cair, panasnya nggak cuma merambat keluar, tapi juga muter-muter di dalam kan? Tepat. Panasnya pindah lewat konveksi. Itu proses yang jauh lebih lambat. Dengan masukin asumsi baru ini, inti cair, Perry nunjukin kalau usia bumi bisa sampai miliaran tahun. Dan itu cocok sama bukti dari geologi dan biologi. Cocok banget. Terus apa yang terjadi waktu Perry nerbitin temuannya ini? Yang notabene mengoreksi gurunya yang sangat dihormati. Nah, ini beda kuncinya sama kasus Benveniste. Sains nggak nolak. Seiring waktu, makin banyak bukti yang dukung model inti cair. Dan komunitas ilmiah pun ngadopsi model yang lebih baik itu. Proses koreksi diri ini jalan. Kebalikan total dari Benveniste. Iya, yang mati-matian mempertahankan keyakinannya.
Sains sejati itu justru merayakan saat kesalahannya diperbaiki. Karena itu artinya kita selangkah lebih dekat ke pemahaman yang lebih akurat. Perbedaan ini jelas banget ya, antara Ben Finste yang nolak dikoreksi dan komunitas sains yang nerim koreksi terhadap Calvin. Kayak ada dua cara kerja yang beda, meskipun dua-duanya kelihatan kayak sains. Ada cara gampang buat memahami ini nggak? Ada. Fisikawan hebat, Richard Feynman, punya analogi yang bagus banget. Dia nyebutnya science cargo atau cargo cult science. Science cargo. Pendengarannya menarik, apa itu? Analogi ini dari fenomena nyata di Kepulauan Melanesia di Pasifik Selatan setelah Perang Dunia Kedua. Selama perang, penduduk pulau lihat pesawat-pesawat militer mendarat. Bawa kargo ya? Makanan, barang-barang. Betul, buat mereka ini kayak keajaiban dari langit. Terus perang selesai, pesawatnya berhenti datang, kargonya juga berhenti. Benar. Dan beberapa penduduk pulau, dalam upaya manggil lagi pesawat-pesawat ajaib itu, mulai niru apa yang mereka lihat. Niru gimana? Mereka bangun landasan pacu dari jerami, mereka bangun menara kontrol dari bambu, lengkap sama antenanya. Bahkan ada yang bikin headphone tiruan dari batok kelapa, dan duduk di menara itu, niru petugas ATC. Jadi mereka bangun bandara palsu, berharap pesawat asli bakal datang. Saya bisa bayangin. Mereka ngelakuin semua ritualnya, tapi kargonya nggak pernah datang. Analogi yang tajam banget buat pseudoscience. Tepat sekali. Mereka niru bentuk dan ritualnya, tapi mereka nggak paham prinsip di baliknya. Pseudoscience itu persis kayak gitu. Niru penampilan luarnya ya? Iya, niru jurnal, pakai jargon rumit, ngutip penelitian lain, tapi nggak punya integritas intinya, yaitu pengujian yang jujur, keterbukaan terhadap kritik, dan kemauan buat buang ide yang terbukti salah. Oke, ini sangat membantu. Jadi, waktu kita dihadapin sama klaim kesehatan di internet, gimana kita bisa bedain mana sains sejati dan mana sains kargo? Buku Good Thinking ini ngasih semacam daftar periksa kan? Betul, dan ini praktis banget. Anggap aja ini perangkat deteksi sains kargo. Poin pertama itu kualitas bukti. Kualitas bukti. Iya, apa klaimnya didukung data yang solid dan terkontrol, atau cuma berdasarkan testimoni dan cerita pribadi? Contohnya kayak selebriti di Instagram yang bilang, suplemen ini mengubah hidup saya. Itu anekdot ya, bukan bukti. Tepat. Satu cerita pribadi, meskipun meyakinkan, nggak sama dengan data dari 1.000 orang. Oke, yang kedua itu otoritas. Otoritas. Maksudnya gimana? Apakah sebuah klaim dianggap benar cuma karena datang dari seorang guru atau tokoh terkenal? Dalam sains sejati, otoritas itu datang dari kekuatan buktinya, bukan dari status orangnya. Oh, jadi kayak dokter X yang terkenal bilang ini, jadi pasti benar, tanpa lihat buktinya. Oke, ngerti. Selanjutnya? Ketiga, klaim yang dapat diuji. Ini penting banget. Bisakah klaim itu secara teori dibuktikan salah atau falsifiable? Kalau nggak bisa dibuktikan salah, berarti bukan sains ya? Betul. Kayak klaim, ada naga tak terlihat di garasi saya. Karena naganya tak terlihat dan tak bisa disentuh, klaim itu nggak bisa diuji. Jadi itu bukan klaim ilmiah. Dan bagian dari pengujian itu adalah kemampuan buat diulang orang lain kan? Kayak kasus Ben Finste tadi. Tepat. Replikasi itu pilar sains. Poin keempat adalah totalitas bukti. Maksudnya? Apakah klaim itu mempertimbangkan semua data yang ada, termasuk yang bertentangan? Atau dia cuma memetik ceri data yang mendukungnya aja? Ini sering kejadian di debat online. Orang cuma ngelempar link ke satu studi yang dukung pendapatnya, tapi ngabain 10 studi lain yang ngebantah. Nah, itu dia. Oke, kelima. Pisau cukur Occam. Pisau cukur Occam. Prinsipnya, penjelasan yang lebih sederhana biasanya lebih baik. Kalau sebuah penjelasan butuh banyak banget asumsi tambahan yang rumit, kemungkinan besar itu salah. Contohnya? Misalnya, untuk ngejelasin kenapa pengobatan alternatif gagal, pendukungnya mungkin bilang, Anda nggak cukup percaya. Itu kan lapisan asumsi tambahan. Penjelasan yang lebih sederhana adalah, pengobatannya emang nggak bekerja. Atau asumsi ada konspirasi global raksasa yang nyembunyiin kebenaran. Penjelasan yang lebih simpel, biasanya ya kebenaran itu emang nggak benar. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, beban pembuktian. Ini krusial. Orang yang bikin klaim luar biasa, yang wajib ngasih bukti luar biasa. Bukan tugas orang lain buat nyangkalnya. Tepat. Kalau ada yang ngaku bisa terbang, ya tugas dialah buat nunjukin. Bukan tugas kita buat ngebuktiin dia nggak bisa.
Pseudoscience seringkali membalik beban pembuktian ini. Jadi kesimpulan utama kita hari ini adalah perbedaan mendasar antara sains sejati dan si sains kargo ini terletak pada komitmennya terhadap bukti dan yang nggak kalah penting, kerendahan hati buat nggak kusalah. Benar. Sains itu bukan kumpulan fakta kaku, tapi sebuah metode, sebuah proses buat terus bertanya, menguji, dan memperbaiki pemahaman kita. Betul sekali. Nah, sebagai penutup, kami ingin ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Buku ini nyatat gimana banyak mitos yang udah berulang kali dibantah, kayak bahaya pemanis buatan atau konspirasi Florida, tetap bertahan kuat. Kenapa bisa gitu ya? Seringkali karena mitos-mitos itu selaras dengan ketakutan, kecurigaan, atau intuisi yang udah kita punya. Jadi pertanyaan terakhir buat Anda adalah ini. Ketika sebuah keyakinan terasa benar secara emosional bagi Anda, cocok banget sama cara Anda mandang dunia, tapi bukti-bukti ilmiah yang solid nunjukin sebaliknya. Gimana Anda menavigasi konflik batin itu? Apa proses pribadi Anda untuk melepaskan sebuah ide yang mungkin terasa menenangkan, tapi ternyata keliru?